Thank you. Saya mulai ya. Silakan dibuka PPT-nya ya. PPT yang di e-learning pertemuan 6 ya. Keluarkah sudah PPT, Bu? Keluar, Bu. Di kalian ada yang di PPT e-learning pertemuan 6 ya. Oke, analisis sensitivitas dan analisis dualitas, sensitivitas dan post optimal. Oke, pengantar yang kemarin metode yang minimum semua udah dicoba ya, sudah saya share kan enggak, tapi kemarin kuis enggak saya masukin. Saya banyak masukin yang maksimum, nanti kamu coba latihan lagi yang minimumnya. Hari ini saya ke analisis dualitas. Ini ya, analisis dualitas, sensitivitas, dan post optimal. Oke, ini. Kalian kalau bisa pas tiap kali kuliah ini udah ada di depan kalian, nah, apa download di laptop kalian atau di HP. Jadi bisa sambilan lihat, karena saya nggak nunggu kalian nyatet ini ya, catat aja atau screenshot yang penting-penting aja. Biasanya setelah solusi optimal dari masalah program linear ditemukan, kalau kita pas ngitung solusi optimal dari Lindo atau dari cara kerjaan pakai simplex atau Big M, ini saya mau jelasin yang pakai Lindo sebenarnya hari ini. Maka peneliti cenderung untuk berhenti menganalisis model yang telah dibuat. Padahal sesungguhnya dengan menganalisis lebih jauh atas solusi optimal akan menghasilkan informasi lain yang berguna. Analisis yang dilakukan terhadap solusi optimal untuk mendapatkan informasi tambahan yang berguna itu dikenal dengan namanya analisis post optimal atau pasca optimal. Ada dua. Yang pertama dualitas, yang kedua sensitivitas. Ini mau kita pelajarin semua. Analisis dualitas. Ini benar ya, PPT yang di pertemuan 6 e-learning bukan? Sama nggak dengan yang saya upload di tempat e-learning kalian? Ada yang sudah coba download PPT-nya sama nggak? Ibu ini lagi record, nggak bisa buka double screen soalnya. Ada yang coba bantu saya coba lihat dulu di e-learning-nya benar nggak PPT ini? Sama, Bu. Sama ya, yang di 6 kan ini ya? Iya, Bu. Oke, analisis dualitas dilakukan dengan merumuskan dan menginterpretasikan bentuk dual dari model. Bentuk dual itu suatu bentuk alternatif dari model program linear yang telah dibuat dan berisi informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya membentuk sebagai batasan atau kendala model. Sedangkan bedanya dengan analisis sensitivitas dilakukan untuk menganalisis dampak yang terjadi pada solusi optimal. Jadi kalau dualitas kerjanya di model, kalau sensitivitas kerjanya di solusi setelah kita dapat solusi. Jadi dilakukan untuk menganalisis dampak yang terjadi pada solusi optimal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada koefisien-koefisien batasan model maupun koefisien pada fungsi tujuan.
Analisis dualitas itu punya dua bentuk ya, model program linear ada dua bentuk yang namanya model primal dan model dual. Dari kemarin yang saya ajarin baik grafik, simplex dan bla bla bla, itu saya pakainya model primal. Model asli, bentuk asli dari model program linear. Kalau model dual itu bentuk alternatif yang dikembangkan dari model primal. Kegunaan bagi pengambil keputusan untuk apa? Pengambil keputusan model yang umum yang kita pelajari dari kemarin sampai sebelum hari ini, dia akan menghasilkan solusi dalam bentuk jumlah laba yang diperoleh dari memproduksi barang atau biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Benar, kita dari kemarin belajar maksimumkan keuntungan, maksimumkan pendapatan, nah ya kan? Atau minimumkan biaya, minimumkan pengeluaran, itu yang kita pelajarin dari kemarin. Kalau dual yang dipelajari hari ini, dia akan menghasilkan informasi mengenai nilai atau harga dari sumber yang membatasi tercapainya laba tersebut. Jadi kita akan kebalikannya. Jadi misalnya kendala bahan baku, jadi kita akan lihat berapa nilai bahan bakunya. Jadi bukan bicara tentang laba ataupun pengeluaran. Terus solusi pada model dual, dia memberikan informasi tentang sumber yang digunakan untuk menentukan apakah perlu menambah sumber daya, serta berapa biaya yang harus dikeluarkan. Misal kita perlu nambah tenaga kerja, berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk tenaga kerja tersebut? Bentar ya. Bentar ya. Nih, hubungan kasus antara primal dan dual. Hubungan khusus antara primal dan dual, yang pertama variabel dual, Y1, Y2, Y3. Dia itu berhubungan dengan batasan model primal, di mana untuk setiap batasan dalam primal terdapat satu variabel dual. Contoh, dalam kasus model primal, kita punya 3 batasan atau 3 kendala. Jadi dualnya punya 3 variabel keputusan. Jadi kalau model itu kendalanya 3, batasannya 3, berarti variabel keputusannya 3. Kendalanya 2, berarti variabel keputusannya 2. Nilai kuantitas pada sisi kanan pertidaksamaan pada model primal merupakan koefisien fungsi tujuan dual. Jadi nanti saya dari modelnya lebih paham ya. Nilai sisi kanan, dia akan menjadi koefisien fungsi tujuan. Nah, ini yang perlu diingat. Kalau dia 3 kendala, maka variabel keputusannya 3. Kalau nilai kuantitas pada sisi kanan pertidaksamaan, berarti dia nilai sisi kanan dia akan menjadi koefisien fungsi tujuan. Kemudian, koefisien batasan model primal, kendala ya batasannya sama. Kalau dia jadi koefisien batasan model primal, dia akan menjadi koefisien variabel keputusan dual. Koefisien fungsi tujuan primal, dia akan menjadi nilai sisi kanan pada dual. Kalau bentuk standar model maksimasi, model maksimum kan bentuknya lebih kecil sama dengan. Kalau di dual, dia akan menjadi bentuknya minimasi, lebih besar sama dengan. Contohnya ini. Nah, perhatiin contohnya yang ini. Ini, yang sebelah sini, kiri, itu model primal. Yang kita pelajarin, udah pakai grafik lah, pakai simplex, itu model primal. Oke? Ini model primal. Sekarang bagaimana ngubahnya menjadi model dual? Kalau seperti ini, yang sebelah kiri, kita dari kemarin bicara tentang maksimumkan pendapatan gitu kan? Ini kendala-kendalanya. Sekarang bagaimana cara membuat model dual? Kalau dia maksimum, ubah dia jadi minimum. Oke? Kalau dia maksimum, ubah dia jadi minimum. Tetap fungsi tujuan Z. Ya kan? Maksimum itu minimum. Terus
sisi kanannya. Sekarang ini kan fungsi tujuan ya, masih ingat ya, ini fungsi tujuan. Yang ini kendala. Oke, ini fungsi tujuan, ini kendala. Ini nilai sisi kanan, 40, 216, 240 itu nilai sisi kanan. Sekarang bagaimana cara mengubah ke model dual? Kalau dia maksimum, dia jadi minimum. Mata kita langsung lihat nilai sisi kanan, 40, 216, 240. Nilai sisi kanan, tadi katanya, nilai sisi kanan pada model primal, dia akan menjadi nilai fungsi tujuan pada model dual. Jadi 40 yang di sisi kanan, dia akan menjadi fungsi tujuan. 40, variabelnya Y1, 216, Y2, 240, Y3. Oke, paham nggak yang pertamanya dulu? Karena dia 3 kendala, kan kendala 1, kendala kedua, kendala ketiga. Maka variabelnya jadi Y1, Y2, Y3. Kenapa jadi Y nggak jadi X? Karena kita ingin membedakan koefisien antara yang di primal dengan koefisien yang ada di dual. Kita akan membedakan variabel yang ada di primal dengan variabel yang ada di dual. Kalau dia pakai X, bedakan di sini Y. Atau dia X, kamu suka pakai Z, silahkan. Paham belum yang pertamanya? Saya belum koreksi ke kuisnya, jadi saya nggak tahu berapa nilainya. Paham nggak? Yang ini dulu. Ini kalau diam saya nggak tahu paham apa enggak ya. Yang jelas ini pasti akan masuk ke UTS. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Jadi kalau model primal, bagaimana mengubah ke model dual? Mata kita lihat kasusnya kalau max dia jadi min, Z sama dengan Z. Lihat kendalanya ada 1, 2, 3. Mata kita langsung lihat ke sisi kanan. 40 jadi 40 Y1, 216 Y2, 240 Y3. Pasti dia plus semua. Oke. Terus, fungsi batasan atau dengan kendala nih. Saya buat dengan kendala aja lah ya. Biar kita sama terus. Gitu ya. Nah. Terus kemana lagi, Bu? Apalagi? Nah, lihat sini. Bacanya, kalau di primal kita baca kayak baca-bacaan buku kan dari kiri ke kanan. Kalau di dual, dari atas ke bawah. Jadi 2, lihat yang X1. Saya coret sini ya. Yang X1 semua kita kelompokkan yang ada X1. Kalau dia nggak ada X1, Bu, di kendala ketiga ya buang. 2, 18, 24. 2, 18, 24. Seperti matriks transpose, mengubah baris jadi kolom. Kolom jadi baris, ya kan? Jadi variabelnya Y1, kalau kendala pertama dia jadi Y1, Y2, Y3. Jadi 2Y1, 18Y2 tambah 24Y3. 2Y1, 18Y2, 24Y3. Kendala yang pertama kecil sama dengan, dia akan berubah menjadi lebih besar sama dengan. Terus angka kanannya berapa? Bukan 40, tapi angka kanannya lihat di fungsi tujuan. Lebih besar sama dengan 160. Jelas seperti ini? Kendala yang kedua. Nah, lihat yang kolom yang kedua, mata kita. 4, jadi 4Y1, 18Y2, 12Y3. Tandanya, oh kendala yang kedua nih kecil sama dengan, berarti dia, coret saya, lebih besar sama dengan. Fungsi tujuan yang kedua, 200, lebih besar sama dengan 200. Sudah, kendala non-negatifnya berarti Y1, Y2, Y3, karena variabel di sini Y1, Y2, Y3, besar sama dengan 0. Oke, jelas ya? Jadi, kalau kendalanya 3 di primal, jadi di sini akan jadi koefisien variabelnya jadi 3. Terus, variabel di primal kan 2, X1, X2. Berarti kendala di dual 2. Paham? Kendala di primal, dia akan menjadi, kendala primal ada 3, dia akan menjadi variabel keputusan. Karena kendalanya 1, 2, 3, jadi variabelnya ada 1, 2, 3. Y1, Y2, Y3. Terus variabel di primal,
Karena variabelnya ada 2, X1 dan X2, dia akan jadi kendala di dual. Kendala di dual jadi ada 2. Gitu. Tandanya berubah, kecil sama dengan jadi besar sama dengan, besar sama dengan jadi kecil sama dengan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Bu. Saya lanjut. Nah, lihat yang ini coba. Dari lihat itu coba. Kira-kira gimana? Lihat dulu sebentar. Oke, sekarang model primal. Fungsi tujuannya. Kalau fungsi tujuannya minimum, berarti model dualnya jadi maksimum. Oke, sisi kanan kita lihat 16 dengan 24. Jadi buat 16 Y1 tambah 24 Y2. Dengan kendala, gimana kendalanya? Lihat kendala yang pertama. Nih, jadi 2Y1 tambah 4Y2. Tandanya besar sama dengan, dia jadi kecil sama dengan. Kendala yang kedua, 4 dengan 3. 4Y1 tambah 3Y2. Oke, 4Y1 tambah 3Y2. Ini besar sama dengan, dia jadi kecil sama dengan. Nilainya gimana? Ini yang pertama 6 untuk nilai sisi kanan yang pertama. Yang kedua 3 untuk nilai sisi kanan yang kedua. Y1, Y2 besar sama dengan 0. Pahamkah? Cara ngubah primal dual, dual primal. Paham, Bu. Oke. Contoh yang 3. Kayak mana? Coba. Carilah model primal dengan, ini model primal ya? Cari model dualnya. Kasusnya Max. Kasusnya Max, dia akan jadi min. Tandanya nih, kecil sama dengan, besar sama dengan. Nih, sebelumnya ya, saya ubah dulu sebelum saya bahas yang ini. Jadi ada sama dengan. Kalau tadi enak ya Bu, kalau kecil jadi besar, besar jadi kecil. Kalau ada sama dengan gimana? Untuk mentransformasikan model primal ke bentuk dual, ya, adalah bahwa model primal harus dalam bentuk standar. Sehingga model primal belum dalam bentuk standar harus diubah dulu menjadi bentuk standar. Kalau kasusnya maksimasi, bentuk standarnya kecil sama dengan. Kalau kasusnya minimasi, bentuk standarnya lebih besar sama dengan. Jadi contoh, ini kendala yang pertama tadi. X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 40. Ya kan? Jadi tetap dia, X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 40. Kalau gini, 3X1 tambah 2X2 sama dengan 60. Oke? Kalau kecil sama dengan, dia ubah jadinya lebih kecil sama dengan. Paham? Kalau 3X1 tambah 2X2 besar sama dengan 60. Saya balik ke sini dulu, sorry. Nah, ini maksimum. Tadi kan katanya kalau maksimum standarnya kecil ya kan? Kalau minimum standarnya besar. Tapi ini yang standar baru satu nih. Paham ya? Ini sama dengan, ini besar sama dengan. Saya balik ke sini. Sorry, bentar ya.
Ini tolong diganti, dengar ya, sama dengan ya. Ini tolong lebih. Ini kendala yang pertama, oke. Ini kendala kedua, biar nggak bingung, ini kendala ketiga. Jadi kalau kendala pertama, X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 40. Dia sudah standar, tetap. Kendala yang kedua, 3X1 tambah 2X2 sama dengan 60. Kalau sama dengan, itu punya dua pengertian. Artinya, yang satunya 3X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 60. Satu lagi, 3X1 tambah 2X2 besar sama dengan 60. Tapi dia dikalikan negatif. Jadi gini ya, kalau saya buat X1 sama dengan 4, dia artinya X1 kecil sama dengan 4, contoh lain ya, min X1 besar sama dengan 4. Paham nggak? Jadi 3X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 60, yang satunya kalikan negatif, min 3X1 min 2X2, ya kan? Jadi dikalikan, ini tandanya dikaliin. Nah, gitulah. Nah, gitu ya. Jadi min kalikan tanda besar sama dengan, dia akan berubah tanda lebih kecil sama dengan minus 60. Paham nggak yang ini sama dengannya dulu? Jadi satu ini sama satu ini. Paham, Bu. Kalau yang tandanya besar sama dengan, kan harus kalau maksimum kan kecil sama dengan. Jadi kaliin negatif semua. Jadi ini kaliin negatif nih, kali negatif 1. Min 2X1, min X2, tandanya besar jadi kecil sama dengan, min kali 25, min 25. Gitu ya. Ada yang perlu saya ulangi ini? Nanti saya kejauhan ternyata. Tidak, Bu. Oke, lanjut ya. Kalau enggak ya. Nah, jadi soal yang tadi, tulis ulang fungsi tujuannya maksimum 10X1 tambah 6X2, tapi kendalanya dibuat lagi ya. X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 40. Yang tandanya sama dengan tadi ubah jadi 2 ini. Ini yang tandanya sama dengan tadi ya. Ditulis dua-duanya. Ini yang tandanya lebih besar sama dengan. Saya kasih tanda. Ya kan? Ini tadi kendala 1. Ya kan? Yang ini kendala 2 di soal. Ini kendala ketiga. Jadi kalau bentuknya belum standar, ubah dulu ke bentuk standar, baru kita buat dualnya. Paham? Biar enak. Jadi semuanya kecil sama dengan, jadi enak. Bentuk dualnya besar sama dengan semuanya. Jadi nggak ada selang-seling seperti itu. Ini jadi kendalanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti variabel keputusannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Paham? Terus kendalanya berapa? Kok kendala apa? Sisi kanan kendala 40, 60, min 60, min 25. 40, 60, min 60, min 25. Ikutin negatifnya. Kendalanya gimana? Ini lihat ini ya. Nih. X1 jadi Y1. Jadi ini 1, 3, min 3, min 2. 1 nih ya. 3, min 3, min 2. Tandanya kecil sama dengan, jadi lebih besar sama dengan. Berapa sisi kanannya? Lihat di sini 10. Oke, kendala yang kedua, 4, 2, min 2, min 1. 4, 2, min 2, min 1. Tandanya kecil besar jadi sama, kecil sama dengan, jadi lebih besar sama dengan. Sisi kanannya 6. Paham kah ini? Paham, Bu. Yang lain gimana? Yang diam-diam paham atau bingung? Paham, Bu. Paham, Bu. Sebelum kejauhan ya, jadi saya diulang. Oke ya, next. Nah, saya banyak kelatihan aja. Ini soal primal. Minimumkan ini dengan kendala ini. Jadi bentuk dual, kalau min dia jadi max. Bu, kalau tetap pakai Z, oke. Kalau mau diganti silahkan. Z jadi W boleh. Ini 40 dengan 50, berarti 40 Y1 tambah 50 Y2. Kendalanya, lihat kayak gini kan. 2Y1 tambah 3Y2. Tanda ini besar sama dengan, jadi ini kecil sama dengan. Koefisien pertamanya 3. Yang kedua, berarti 4Y1 tambah 2Y2. Besar sama dengan, jadi kecil sama dengan. Ini berapa? 2,5. 2,5. Ini jangan lupa ya, Y1, Y2 besar sama dengan 0. Y1 dan Y2 dinamakan variabel dual. X1 dan X2 dinamakan variabel primal. Oke? Nih.
Dari tadi sudah ngomong dual-dual terus, sekarang kerjainnya gimana? Kerjain dual tadi. Ini kan bentuk dual. Ini bentuk primal ya. 3x1, 2,5x2. Ini bentuk primal. Nah, ini bentuk primal. Kita kerjain dulu. Pakai simplex ya. Kalau dua variabel mau pakai grafik silakan, mau pakai simplex silakan. Kalau grafik artinya harus cari titik potong nanti ya. Ini kan soal primal. Kita kerjakan pakai simplex. Kasusnya min. Pakai metode Big M ya, di recall kembali Big M. Jadi kalau prolin ini saya nggak bisa bilang UTS nanti bahannya sesudah kuis karena masih ada kaitan dengan yang pertama. Jadi baca ulang ya. Kalau mata kuliah yang lain kan enak. Jadi sama kayak graf, kayak teori graf. Jadi mau nggak mau yang pelajaran yang di pertemuan 1 sampai pertemuan keempat sebelum kuis itu ada kaitannya terus sama yang hari ini dengan yang pertemuan 7. Hari ini kan pertemuan 6 ya. Minggu depan saya ngajarin sensitivitas pertemuan 7, pertemuan 8 kita sudah UTS. Jadi masih ada kaitannya, tolong dibaca kembali. Ini model primal. Jadi kalau kita kerjakan pakai metode Big M untuk minimum, masih ingat nggak? Ini gimana kalau bentuk standarnya? Tandanya besar sama dengan. Berarti dikurang variabel apa kalau lebih besar sama dengan? Kalau kecil sama dengan tambah variabel slack. Kalau besar sama dengan? Ya, kurang surplus ditambah artificial ya kan? Boleh pakai R, boleh pakai A, terserah lah variabelnya. Yang penting ini kan 2x1 tambah 4x2, 2x1 tambah 4x2. Dikurang variabel slack-nya apa? X3 dia pakai. Bu, kalau saya mau variabel slack, sorry maaf, variabel excess ya. Variabel excess. Bu, kalau pakai E, Bu, ya udah silahkan mau pakai E. Ya kan? Mau pakai E silahkan. Paham ya? Minus X3 tambah, Bu, kalau nggak mau R, mau pakai A, ya silahkan. Tambah R1 sama dengan 40. Kendala kedua, 3x1 tambah 2x2. Tulis 3x1 tambah 2x2. Dikurang surplus yang kedua ya. Jangan pakai X3 lagi, nanti bingung dengan yang di atas. Pakai X4, R-nya juga jangan R1 lagi, tapi R yang kedua. Tandanya nggak besar lagi, tapi jadi sama dengan 50. Yang ditulis cuma yang ini ya, yang variabel artificial ya. MR1 tambah MR2. Oke, jadi R1 gimana? Pindah ruas ya, 40 minus 2x1 minus 4x2 tambah x3. Paham? R2 50 minus 3x2 minus 2x2 plus x4. Yo, yang lupa Big M, baca lagi Big M-nya ya, dilihat lagi. Terus gimana? Masukin fungsi tujuan. Benar nggak? Kemarin kayak gini kan? Fungsi tujuan tadi 3x1 tambah 2,5x2 tambah MR1 tambah MR2. Tulis lagi 3x1 tambah 2,5x2 tambah M. R1 tadi ini kan dapat R1-nya. Tambah MR2, ini R2. Ini R2, ini R1. Nah, kerjakannya pelan-pelan lah. 3x1 tambah 2,5x2. M kali 40. 40M. M kali min 2x1, min 2mx1. M kali 4x2, min 4mx2. M kali x3 tambah mx3. M kali 50, 50M. M kali min 3x1, min 3mx1. M kali min 2x2, min 2mx2. M kali x4 plus mx4. Kelompokin lagi. Kalian nggak usah nyatet dulu ya, perhatiin ini aja dulu ya. Kan ada record juga nanti. 3x1 tambah 2,5x2. Yang ada variabel M apa aja? 40M dengan 50M. Kalau ditambah jadi 90M. Ini sudah habis kan? Ya enggak? Saya garisin yang sudah habis. Koreksi ya. Kadang saya salah ketik ini. Emang ada X1, min 2M sama min 3M. Jadi min 5M. Benar ya? Min 5M. Yang ada X2, min 4M dengan min 2M. Jadi min 6M X2. Yang ada X3 sendirian yang X3. Yang ada X4 sendirian MX4. Paham? Sampai sini? Sampai sini sudah oke. Kalau mau dirapiin, soalnya ada X1 ini sampai 2 nih.
3x1 dengan min 5m x1 nih. 3 min 5m x1. Yang ada x2, 2,5 x2 dengan min 6m x2 ini ya. mx3 sendirian, mx4 sendirian, 90m ke bawah. Pindahkan ruas jadi z. 3 dikurang 5m pindah ruas ke kiri. Jadi min 3 dikurang 5m. 2,5 kurang 6m. Pindah ruas ke kiri. Jadi minus 2,5 dikurang 6m. X2. mx3 pindah jadi min mx3. mx4 pindah ke kiri. Min mx4. 90m tetap di kanan. Hati-hati plus minus ya. Salah sedikit sudah salah kita. Paham yang ini? Ini baru fungsi tujuan. Nah, masukin tabel. Benar kan? Ini, min kali 3. Min 3, min kali min 5M, plus 5M. Nih, min 3 plus 5M. Yang X2, min 2,5 plus 6M. Nih, min, boleh 5/2 mau pakai pecahan, oke. Min 5/2 tambah 6M. Koefisien X3 berapa? Min M, koefisien X4, min M. Sisi kanannya 90M. Min M, 90M. R1, R2-nya, ini ya. Ya kan? 24, min 1, 0, 1, 0. Nah, 24, X3-nya min 1, udah ada X4, R1-nya 1, R2-nya 0, sisi kanannya 40. R yang kedua, 32, udah ada nilai X3, tapi dia ada nilai X4, min 1. Tidak ada nilai R1, tapi dia ada nilai R2, 50. Oke, cari kolom kunci. Dicari berdasarkan nilai apa kolom kunci? Nilai M yang terbesar. Ya kan? 5M, 6M, min M, min M. Yang besar mana? 6M kan? Berarti ini yang masuk. Cari yang keluar. Perbandingan lah. 40 yang atas nggak usah kan yang fungsi tujuan. Baris kedua 40 dibagi 4. Rasionya 10. 50 bagi 2, 25. 10 dengan 25 mana yang kecil? 10. Berarti ini yang jadi baris kunci. Pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci jadilah elemen kunci angka 4 yang saya buat highlight merah. Terus OBE, ngerti nggak OBE? Masih ingat, 4 ini harus jadiin 1. Apa operasinya jadi? Seperempat R1. Oke, jadi R0, R1, R2. Sepanjang baris R1 kaliin seperempat semua. 2 kali seperempat setengah, ya kan? 4 kali seperempat 1. Min 1 kali seperempat, min seperempat. 0 kali seperempat, 0. 1 kali seperempat, seperempat. 0 kali seperempat, 0. 40 kali seperempat, 10. Oke? Terus yang di atas apa jadi OBI-nya? Apa ya OBI yang di atas jadinya? Ini min 5/2, jadi dia positif ya. 5/2, R yang mantap apa? R1. Oh, sorry, jadi min 5/2 jadi 5/2. 6M-nya jadi minus ya. Ini ya, sorry, minus 6M. R1 ditambah R yang mau diganti R0. 5/2 dikurang 6M kali setengah. Saya coret sini lah ya. 5/2 dikurang 6M. Kaliin nilai ini kan setengah tadi kan? Setengah. Ditambah R0. R0-nya berapa? Min 3 tambah 5M. Nah, coba dikaliin berapa itu? 5/2 kali setengah. 5/4 ya? Min 6M kali setengah. Min 3M. Min 3 tambah 5M. Jadi berapa? 5/4 dikurang 3. 5/4 dikurang 12/4. Jadi ya. Min 3M tambah 5M. 2M. 5 kurang 12, min 7/4 tambah 2M. Nah ini ya, min 7/4 tambah 2M. Itu. 5/2 min 6M kali 1. Dikurang ini jadi 0.
Bisa? 5/2 dikurang 6M kali min 1/4 ditambah min M. Gitu ya OBE-nya ya. Ada yang bingung nggak ini masih? OBE yang ketiga apa? Karena ini 2, jadi dia min 2, R1 yang mau diganti R2. Min 2 kali setengah, min 1. Min 1 tambah 3, 2. Min 2 kali 1, min 2, tambah 2, jadinya 0. Min 2 kali min 1/4 setengah, tambah 0, setengah. Min 2 kali 0, 0. Tambah min 1, min 1. Min 2 kali 1/4, min setengah. Tambah 0, min setengah. Min 2 kali 0, 0. Tambah 1, 1. Min 2 kali 10, min 20. Tambah 50, jadinya 30. Oke? Belum selesai. Lihat lagi yang mana yang besarnya. 2M, setengah M, min 3/2M. Ini kan yang masuk. Yang mana keluarnya? 10 dibagi setengah, 20. 30 bagi 2, 15. Yang kecil ini. Disinilah merah elemen kuncinya. Oke. OBE-nya apa? Saya buat OBE-nya biar kamu sambil cari nanti di rumah kalau mau ngulang. Ini 2, jadinya apa? Setengah R2. Terus yang di atas apa OBE-nya? Ini setengah, jadi apa dia? Min setengah R2 ditambah R1. Kalau min 7/4 jadi positif ya dia ya. 7/4, 2M jadi min 2M ya. Min 2M, R2 ditambah R0. Kalau kali yang M gimana Bu? Inilah yang kali yang M ini. Nah, lambat-lambat dioretan. Kalau ada yang bisa, biasanya ada yang bisa langsung ya silahkan. Kalau saya pasti saya nguraikan tuh pelan-pelan ini. Karena suka nggak teliti minus M-nya. Oke. Terus, nah dapatlah tabel optimumnya. Kenapa dibilang optimum? Karena lihat, variabel keputusan kita kan X1, X2. Nggak ada lagi nilai M kan? Aman. Tapi ada di sini Bu, ada masalah ini karena ini variabel artificial. Oke, paham? Nilai X1 juga udah masuk ya? Saya ingatkan lagi nih. Tadi kan X2 masuk menggantikan R2. Jadi Z di sini bukan R1 lagi. Sorry, X2 masuk menggantikan R1. Jadi di sini Z bukan R1 tapi Z jadi X2R2. X1 masuk menggantikan R2. Jadi nulisnya Z X2 X1. Nilai X2 dapat nih, lihatnya di sini 5/2. Nilai X1 juga dapat nih 15. Nilai Z-nya 205/4. Sudah semua masuk dalam basis namanya. Ini namanya basis. Sudah masuk, udah jadi namanya tabel simplex yang optimum. Jadi dapat nih X1-nya 15, X2-nya 5/2, Z-nya 205/4. Paham? Itu baru solusi primal. Tadi kita udah cari kan bentuk dualnya? Sorry. Nah ini ya, ini yang kita cari tadi kan? Yang di atas. Sudah kita ubah dualnya, ini dual. Sekarang kita cari solusi dualnya. Nah ini dualnya tadi. Selesaikannya pakai apa? Ya, kalau Bu, pakai simplex. boleh izin nanya? Iya, kenapa? Kalau yang kolom simplex kemarin kan di baris Z itu harus habis minus yang nilai min paling kecil. Nah, kalau yang ini kan nilai M-nya berarti kalau semisal Bu yang simplex kemarin yang dicari cuma X1, X2, tapi kita ada X3 yang masih minus, itu nggak apa-apa nggak dikerjain ya Bu? Variabel keputusannya apa? X1, X2? Iya, semisal cuma X1 dan X2. Sudah dapat kan? Jadi nggak apa-apa ya Bu? Kalau tidak usah masuk bas. Kalau dimasukkan hasilnya kan sama kan biasanya. Iya Bu. Kalau makasih Bu. Kalau kamu ragu, X3-nya mau dimasukkan, dia nanti dapat solusi X1 dan X2-nya pasti akan sama. Kalau beda berarti ada yang salah pas masukin. Biasanya dia akan berulang.
Makasih, Bu. Oke, nah ini dual yang tadi. Ini enak ya, maksimum, kendalanya kecil sama dengan. Jadi tambah variabel apa? Slack ya. Ingetin, setiap kali ada model, harus dibuat dalam bentuk standar. Jadi, W sama dengan 40Y1 tambah 50Y2. 2Y1 tambah 3Y2, ini dia pakai slack-nya di Y3 boleh. Kalau saya mau pakai S1 silakan. Tandanya bukan kecil sama dengan lagi, tapi karena bentuk standar dia berubah jadi sama dengan, ya kan? 3. 4Y1 tambah 2Y2 tambah Y4 sama dengan 5/2 atau 2,5. Kalau nggak pakai kalkulator, saya lebih suka dalam bentuk pecahan. Jadi kita enak ngalinya. Daripada buat dalam bentuk desimal. Ini ya, simplex biasa kan? Kalau maksimum, kasusnya pakailah simplex biasa. Kalau minimum, pakainya big M. Ini ya, min 40, min 50, 23, 10. Ini kan terlihat nih, mat identitasnya. Gitu kan? Min 40 dengan min 50. Yang kecil, min 50, dia yang masuk. Ya kan, kasusnya maksimum, beda dengan big M kan? Big M cari M-nya yang besar juga kan? Kalau ini cari yang negatif. Min 40 dengan min 50. Yang negatif terkecil, ya min 50. Perbandingannya 3 bagi 3 itu 1, 5/2 dibagi 2, 5/4. 1 dengan 5/4 yang kecilnya 1. Ini elemen kunci. OBI-nya berapa jadi? 1/3 R1. Yang di atas, karena dia negatif 50, jadi 50 R1 yang akan diubah R0. Ini 2. Berarti sini min 2 R1 yang akan diubah R2. Oke, kerjakan pakai operasi baris elementer, dapatnya ini. Nah, cara belajarnya itu kamu kerjain sendiri OBI-nya, biar lancar. Nanti baru contek sini, sama nggak jawaban hasil kerjaan kamu dengan ini. Ya, karena kita online, jadi saya nggak bisa lihat satu bisa apa enggak. Biasanya kalau di depan kelas kita bisa lihat. Benar nggak dia ngerjain pakai operasi baris elementernya. Ini kalau saya suruh share screen juga nggak semuanya punya pen, nah susah jadinya. Ada yang pakai HP, tambah susah dia. Oke, ini sudah pakai operasi baris elementer, dapatnya ini. Terus mana lagi yang masuk? Ini min 20/3, 0. Yang ini kan yang kecil. Perbandingan nih, 1 banding 2/3 itu 3/2. Setengah dibagi 8/3 itu 3/16. 3/2 dengan 3/16. Yang kecil 3/16. Ini elemen kuncinya. Jadi OBI-nya apa? 8/3. Biar 1 jadi 3/8 R2. Yang di atas positif 2/3. Jadi lawannya. Min 2/3 R2 yang akan diganti R1. Min 20/3 jadinya 20/3 R2 ditambah R0. Oke. Tuh BI-nya saya buat tuh ya di situ. Nanti kamu coba lagi kerjain. Dapatnya ini. Nanti dikoreksi ya, siapa tahu saya salah. Saya kan ngerjainnya di kertas baru saya ketik ya. Takutnya salah ketik plus minus, tolong dicek ini ya. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau gini artinya dapatnya apa? W-nya 205/4, Y1-nya 3/16, Y2-nya 7/8. Ini ya, lihat. Z-nya 205/4 itu di soal primal. Di soal dual tadi, Z-nya sama 205/4. Kalau model primal dan dual kamu tidak salah, menggantinya nilai Z-nya harusnya sama. Kalau nilai Y1 ya beda lah, variabelnya pasti beda. Z di primal, walaupun kasusnya tadi Z-nya ini, balik ke sini. Nah, Z-nya ini primal, minimum, dapatnya 205/4. Ketika dual dikerjakan, soalnya maksimum, dapatnya juga 205/4. Itu baru benar harusnya. Nilai antara primal dan dual. Oke? Pahamkah yang ini?
Ada pertanyaan ngerjain si primal dan dual? Ngubah primal jadi dual. Kerjain primal pakai kalau dia maksimum pakailah simplex, kalau dia minimum pakailah big M. Kayak gitu aja. Ada pertanyaan nggak? Sorry, ada pertanyaan nggak primal dualnya? Banyak ini bahannya. Sebelum saya ke analisis sensitivitas, yang primal dual ini dulu, ada pertanyaan nggak? Saya mau ngajarin pakai Lingo ya. Saya stop share dulu. Saya ngajarin pakai Lingo. Nanti saya ada beberapa mahasiswa yang sudah punya Lingo, silakan di Lindo dulu ya, Lindo aja. Lindo yang sudah ada Lindo silakan dipakai. Kalau belum nanti saya share-nya di WAG aja ya. Nggak bisa saya buat ke e-learning, nggak tahu kenapa. Dia nggak usah diinstal, kecil, cuma berapa MB. Saya buka dulu filenya bentar. Dia cuma berapa MB. Untuk apa? Itu untuk ini apa? Bantuan kamu. Sudah kamu ngerjain simplex capek-capek kayak kita lah, udah ngerjain kalkulator. Kamu kan pengen sudah ngerjain secara manual, kamu kan pengen ngecek kalkulator bener nggak sih 15 kali 12 tuh 300 misalnya atau 180 misalnya gitu. Buat ngecek jawaban. Bentar. Ayo. PPT kamu di e-learning yang di pertemuan 6 dengan pertemuan ke-7 itu saya upload ada bahan yang sama ya. Karena dia tergabung PPT saya. Kamu lihat di e-learning kamu, pertemuan ke-6 dengan pertemuan ke-7, pas kamu klik PPT pertemuan 7 itu kok mirip Bu dengan PPT pertemuan 6, nanti kita bagi dua. Jadi hari ini saya tuntaskan yang dualitas, minggu depan saya tuntaskan yang sensitivitas, gitu ya. Karena tergabung, mau saya pisah, sayang pula pemisahannya tuh. Saya cari Lindo yang dulu. Lindo 61 biasanya mahasiswa lebih pinter carilah di Google, kalau nanti habis ini langsung saya share ya. Kalau ada dapat di Google silahkan. Keluar nggak screen-nya? Keluar, Bu. Nah, kita coba yang kasus tadi si primal dual aja ya. Dari yang kemarin-kemarin kamu boleh tes kok jawaban kuis kamu benar apa enggak. Jadi dia ketiknya itu dia pakai bahasa Inggris ya. Minimum kan cukup ketik min. Oke. Primal tadi ya, min 3x1 tambah 2,5 x2. 3x1 ditambah gitu ya. X1-nya dia nggak pakai indeks yang satunya lebih turun kecil, nggak. Biasa aja rata. 3x1. Nggak usah pakai spasi. Nggak usah pakai spasi. Ini cukup sederhana ya, teman-teman langsung masuk ke website kita. Ini ada sambil kuliah. Untuk masing-masing operasi sistem, ketika teman-teman sudah download, nanti terlihat di sini base gitu. Oke. 3x1 ditambah 2,5 x2 tambah 2, nggak usah spasi ya, 2,5 dia pakai koma ya, titik ya. Komanya pakai titik, x2. Bu pakai x1 besar apa x kecil terserah. Konsisten ya, x-nya pakai besar apa kecil. Terus kendala, dia nggak ngerti kalau kita ngetik dengan kendala, kamu tulis subject to.
Biasanya mahasiswa yang kalau ngambil optimasi, dia udah ngambil prolin, nanti dia ngambil komputasi matematika. Nanti kami ajarin software-software yang untuk optimasi, Lindo, Lingo, GAMS gitu, Python. Di Python ya, subjek tuh kendala pertama 2x1 ditambah 4x2. Tandanya lebih besar sama dengan, nah lebih besar sama dengan, ketiknya gitu ya, tanda lebih besar sama dengan 40. Enter aja ke bawah. 3x1, kendala yang kedua ditambah, keluar nggak sih tulisannya? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Nanti kamu coba nih. Ini nggak bisa dimaksimalkan lagi. Sudah selesai. Kendala non negatif, Bu, yang x1, x2 besar sama dengan 0, nggak usah diketik. Tapi selesainya pakai N. Oke, simple gitu. Di-solve. Nah, ini katanya ada do range or sensitivity analysis. Nah, ini nanti minggu depan saya kasih bahannya. Sekarang saya klik no dulu ya. No. Saya close. Jawabannya itu ada di belakang sini. Ini di-minimize. Ini jawabannya. 51,25. Tadi benar kok pakai Big M tadi X1-nya dapat 15, X2-nya dapat 5/2 tadi. Ini 51,25. Oke? Cara ngecek jawabannya. Paham nggak? Lihat yang di atas. Objective function value itu artinya nilai Z. Variable X1 value-nya 15, berarti nilai X1-nya 15, X2 2,5. Terus apa reduce cost, apa slack or surplus, apa dual price, nanti saya jelasin. Nanti, yang ini dulu yang pertama. Oke, 51,25, X1-nya 15, X2-nya 2,5. Close lagi. Sekarang kita coba yang si dualnya. Dualnya jadi maksimum ya. Saya hapus saja. Jadi max ya. Kalau maksimum MAX ya. Max 40Y1 ditambah 50Y2. 50Y2. Subject to 2Y1 ditambah 3Y2 kecil sama dengan 3. 4Y1 ditambah 2Y2 kecil sama dengan 2,5. 2,5. Sudah itu N ya. Nah, jangan lupa N. Nanti di solve. Sensitivity analysisnya di no-kan dulu. Nanti aja no. Nah, sama kan? Dapatnya tadi yang di dual. Z-nya sama 51,25. Ya, nilai Y-nya beda pasti. Y-nya tadi sama dengan kayak dikerjakan pakai simplex. Ya, itu penggunaan Lindo. Oke, cari di YouTube juga banyak kalau yang punya saya terlalu cepat merasanya. Nanti saya kayak biasa saya convert rekaman record ini, nanti kamu lihat lagi lah. Pelan-pelan nanti diputar ulang kalau dirasa perlu. Ada file PDF yang muncul sudah sekarang? Ada, Bu. Nah, di pertemuan 6 e-learning kamu, saya ada satu file lagi, saya kasih file PDF. Yang ini, dualitas. Sebenarnya sama dengan yang saya ngoceh dari tadi pagi, tapi ini latihan-latihannya nih. Nih, saya mau kasih contoh-contoh latihannya. Oke, teori dualitas yang kita pelajari hari ini. Jadi konsep dualitas, setiap permasalahan LP itu linear programming. Kalau buku Indo banyak pakai PL, pemrograman linear sama aja. Dia punya hubungan dengan permasalahan LP lain. Masalah dual adalah sebuah masalah linear programming yang diturunkan secara sistematis dari masalah primal. Jadi dual itu pasti selalu ada kaitan atau diturunkan dari yang namanya dual. Ini bentuk standar yang tadi saya ngoceh tadi. Ini maksimumkan dia jadi minimumkan, ya kan? Ini kendalanya. Sisi kanan jadi tujuan, gitu ya. Fungsi tujuan jadi sisi kanan. Oke. Nih aturannya. Ada 2 buku teks yang kita pakai ya. Ada buku Hiller-Lieberman, ada buku Taha. Banyak sih buku-buku Indonesia juga banyak. Kalau di Hiller-Lieberman, koefisien fungsi tujuan dari primal dia akan jadi ruas kanan pada dual. Itu yang saya ngomong tadi. Ruas kanan pada kendala primal, dia akan jadi koefisien fungsi tujuan pada dual.
koefisien kendala pada primal, dia akan jadi koefisien kendala fungsional pada dual. Itu Lieberman. Kalau buku Taha, Hamdi Ataha, sama sih. Untuk setiap batasan primal terdapat sebuah variabel dual. Untuk setiap variabel primal terdapat sebuah batasan dual. Konsepnya sama. Koefisien batasan, dia pakai batasan. Dari variabel primal jadi koefisien sisi kiri dual. Koefisien tujuan jadi sisi kanan dual. Ada beberapa buku mungkin yang kamu browsing dia pakai tabel simplex seperti ini. Ini benar. Saya ngajarinya pakai simplex dasar yang bentuknya persegi panjang aja biasa, nggak bentuk sampai ada kombinasi seperti ini sama. Silakan. Jadi ini sudah saya kenalkan di sini. Ini variabel primal, jadi buat X1-nya dia tulisnya dari kiri ke kanan. Kalau saya variabelnya dari kemarin-kemarin saya ngajarinya dari atas ke bawah. Terserah tabel simplex mana yang lebih lazim buat kamu. Oke? Ini sama. Nanti kerjanya OBE juga dalam ini. Ya, karena sekarang ada namanya tabel simplex yang dimodifikasi. Ini termasuk tabel simplex yang dimodifikasi. Kalau saya pakai basic simplex. Jadi ingat aja, gampang ingatnya. Tergantung selera ya. Nih hubungan primal dual, saya tegaskan kembali. Kalau primalnya maksimasi, tujuannya jadi minimasi. Kalau minimum, biasanya batasannya lebih besar sama dengan standarnya. Kalau minimasi di primal, dualnya jadi maksimum. Tanda maksimum, standarnya kecil sama dengan. Nih contohnya. Tadi ya, saya udah kasih contoh juga ini. Nah, ini artinya harus diubah apa dulu langkah pertama nih. Kalau tandanya si aneh-aneh nih, kombinasi seperti ini, diubah ke bentuk standar. Ingat, ubah ke bentuk standar. Ini bentuk standar. Oke, yang tadi tandanya kecil sama dengan tambah slash, ya kan? Yang sama, ya kan? Yang sama dengannya mantap, sama dengan 8. Enggak, ini akan jadi 2 ya. Sorry ya. Kalau ini yang sama dengan, oh ini buat PDF ya. Kalau ini sama dengan, ubah jadi lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Keluar ya. Gitu ya. Nggak bisa keluar. Nah, ya. Ini bentuk dualnya. Coba lihat lagi nanti bentuk dualnya. Ini tujuan dalam maksimasi dia akan lebih kecil sama dengan tujuan dalam minimasi. Oke, ini contohnya latihannya ada lagi. Ini saya banyakin latihannya. Kalau primalnya min jadi maksimum. Sama kayak penjelasan yang tadi lah. Ini juga ya. Ini dia coba-coba. Kalau X1-nya 3, X-nya 0, jadi 15. Cari yang layak. Cari sampai kasusnya. Kalau dia max, sampai cari nilai max. Nilai yang paling besar. Coba X1, coba X1 dan X2-nya. Jadi, kalau sisi kanannya maksimum jadi minimum, kendala jadi variabel. Ini ya konsep primal dual dari tadi. Nah, ada satu lagi yang pakai tabel simplex seperti ini. Sama juga tabel ini. Ini ya, primal dari dual lagi, contohnya lagi. Banyak saya tampilkan contoh di sini. Nanti buat kalian sambil latihan lah. Oke, nah ini kasusnya soal diet problem. Jadi kalau dibentuk ke, ini primalnya min ya, jadi dualnya max. Oke, tandanya besar sama dengan semua, jadi kecil sama dengan. Ini contoh-contoh latihan aja sih. Nah, ini primal. Nih, ini saya ringkas lagi nih. Besar jadi kecil, kecil jadi besar, gitu ya. Kalau unrestricted itu artinya tidak terbatas tanda. Jadi sama dengan. Nih, contohnya lagi. Banyak contoh sini ya. Kamu coba lagi nih. Ini primal, ini dual.
Oke, biar paham. Nah, ini prima lagi, bawahnya dual lagi. Oke, balik lagi hubungan primal dual, teorema dualitas. Oke, nggak perlu lagi. Nah, dual simplex. Nah, ini tabel-tabel OBE tadi ya. Ya kan, kerjakan operasi pakai simplex atau mau pakai grafik udah ditampilkan nih dapat Z-nya. Ini contoh yang kedua, kerjakan lagi. Oke, ini tahapnya kalau mau latihannya. Nggak usah saya baca lagi ya OBE-nya. Dapatnya, nah, Z-nya setengah, setengah semua. Ini maksimum. Nah, ini latihan-latihannya. Kalau untuk memperlancar simplex ya silakan dikerjakan lah. Yang ini coba dikerjakan pakai simplex, primalnya nanti ini minimum ya, kerjakan pakai big M. Harusnya nilai Z di sini di primal dan nilai W di dual harusnya sama. Nilai Z-nya. Kalau beda berarti ada yang salah di tengah-tengah, di mana salahnya. Jadi hati-hati simplex dari per iterasi ya. Iterasi pertamanya harus rapi dulu, baru bisa ke iterasi kedua dan seterusnya. Oke? Ada pertanyaan nggak yang analisis dualitas? Yang Tidak sensitivitas ada, Bu. minggu depan, yang sensitivitas minggu depan, PPT-nya nanti saya lanjut. Yang dualitas ini dulu. Terakhir ya itulah materi dualitas sensitivitas yang terakhir. Nah, ini udah mulai banyak nih. Oh, sudah saya pisah ya. Sudah keluar belum PPT-nya? Sudah, Bu. Jadi yang pertemuan 7 udah saya pisah. Nggak sama kok dengan pertemuan 6 depannya aja mirip-mirip. Sudah saya potong. Jadi yang 6 itu dualitas, yang 7 sensitivitas. Sudah saya potong. Tahun lalu yang saya gabung. Nah, ini banyak materi minggu depan tentang sensitivitas. Nggak sulit kok. Nanti saya share link di WA aja. Nanti kamu download aja dari laptopnya. Oke, kalau nggak ada cukup ya. Sampai ketemu Senin depan berarti. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat siang.